Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita berdoa menghadap Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, selamat pagi. Tuhan Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan secara online bersama teman-teman kami, bersama Bapak Ibu guru kami, bersama orang tua kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami, berikan hikmat kepada kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Mem yakin semua pasti luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk semuanya duduk yuk. Duduk yang manis, yang rapi. Siapkan Alkitab kalian, terutama bagi kakak-kakak kelas yang sudah bisa membaca dan menulis untuk kelas 3, 4, 5, 6. Yuk diambil dulu Alkitabnya. Kita akan baca sama-sama. Sudah? Sekarang kita buka Efesus 6 ayat 1 sampai dengan 4. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Sekarang Mary mau nanya nih, ada yang tahu nggak arti ketaatan? Coba kakak kelas 6, ada yang tahu? Tunjuk jari. Nah, berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketaatan artinya adalah senantiasa tunduk, patuh, saleh, kuat beribadah, mematuhi menuruti, kepatuhan, kesetiaan, kesalehan, dan hak fungsi untuk tidak membahayakan dan mengganggu kedamaian atau keadilan. Itu adalah makna dari ketaatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi, gimana sih makna ketaatan menurut Alkitab? Yuk kita cari jawabannya di Alkitab. Kita coba lihat pada ayat Yohanes 14 ayat 1 dan juga ayat 15 yang bunyinya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berarti itu artinya adalah ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, di sini Mary mau tanya, siapa anak-anak yang mengasihi Tuhan? Nah, tuh semua ngacung kan? Oke, lanjut ke arti yang selanjutnya. Yang kedua, kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat 8. Bunyinya, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Berarti itu artinya adalah ketaatan kita adalah suatu bentuk kesalehan kita atau rasa syukur kita kepada Tuhan. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita sudah diberikan kesehatan, diberikan hidup, diberikan mama papa yang baik, diberikan keluarga. Banyak sekali orang-orang yang tidak seberuntung kita. Oleh karena itu,
kita harus taat sebagai bentuk dari kepatuhan kita, kesalehan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Makna berikutnya, yuk kita lihat di dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai dengan 18. Yang bunyinya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Artinya apa? Artinya dengan ketaatan akan membawa kita semakin tinggi sama Tuhan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita akrab dengan Tuhan, dan semakin hidup kita akan terjamin. Nah, jadi kalau kita sudah intim dengan Tuhan, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Karena apa? Karena Tuhan akan selalu menjaga kita. Makna berikutnya yang kita bisa temukan di dalam Alkitab adalah terdapat dalam Yohanes 17 ayat 17. Bunyinya, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Artinya, ketaatan itu menguduskan dan mendewasakan kita. Semakin kita taat, semakin kita menjaga kekudusan hidup kita, dan semakin mendewasakan kita di hadapan Tuhan. Yang tadinya kita biasa nakal, yang tadinya biasa acuh tidak acuh, yang tadinya biasa tidak mendengarkan mama dan papa, dengan taat perintah-perintah Tuhan, dengan sering mendengar firman Tuhan, kita akan terbentuk ketaatan, maka kita akan semakin dewasa, semakin besar. Terus apa sih gunanya kita taat sama Tuhan? Ada yang tahu? Coba Memeri pengen tahu. Apakah ada yang tahu anak-anak kenapa kita harus taat sama Tuhan? Apa sih manfaatnya? Nah, kita coba lihat ya jawaban Alkitab ya. Buka di 1 Yohanes 3 ayat 22 berkata, Tuhan menjanjikan hal ini kepada setiap orang yang taat melakukan segala perintahnya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu artinya bahwa jika kita taat dengan Allah, kita akan intim dengan Allah, kita akan akrab dengan Allah. Dan jika kita benar-benar taat kepada Allah, maka ketaatan kita akan mendatangkan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Di sini dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Apa saja. Kalau anak-anak minta sesuatu kepada mama atau papa, belum tentu dikabulkan kan? Tetapi kalau anak-anak patuh kepada mama, patuh kepada papa, minta sesuatu, jika itu memang baik bagimu, pasti mama papa berikan. Nah, demikian renungan yang bisa Memeri bagikan pagi hari ini. Semoga renungan ini bisa menjadi rema dalam kehidupan anak-anak semuanya dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
setia.